Ada tepat.
oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Amin. Selalu istiqamah di jalan Allah. Dan semoga kita datang ke sini niatnya hanya untuk lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai daripada kajian kita kirimkan suratul Fatihah terlebih dahulu kepada salah satu dari anggota majelis kita yang orang tuanya saat ini sedang berada di Palu dalam proses pemeriksaan. Kita kirimkan Fatihah, semoga Allah mempermudah urusannya, mempermudah segala penyakitnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, yang ada sakitnya. Amin. Khususan ila jasadi wa ruhi. Zainal Qabil Allah ja'alahu sehatan afiyah, sehatan la yughadiru sakaman wala alama wa ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan rahmatnya kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka memperingati daripada salah satu Nabi Muhammad, salah satu Nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk umat akhir zaman, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi ini disebutkan salah satu daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, yang mana nabi ini min anfusikum, yang dia adalah satu golongan daripada golongan manusia. Jadi Nabi Muhammad ini adalah dari golongan manusia. Azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat hatinya Nabi begitu melihat kegelisahan daripada umatnya. Nabi kalau lihat umatnya ini ada masalah, ada problematika, itu Nabi itu gelisah, resah jiwanya, galau hatinya. Wa bil mu'minina raufur rahim. Bahkan Nabi Muhammad itu dengan orang mukmin sangat lembut hatinya. Ini Nabi kita yang kita peringati malam ini, kita baca sirahnya. Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW sangat penyayang dan juga penyabar. Nah, ini yang perlu kita tiru dari Nabi Muhammad. Ini dulu pernah Nabi Muhammad itu duduk di masjid dengan para sahabat yang sedang bicara di majelis. Tiba-tiba ada orang, salah satu daripada pemuka daripada kaum Yahudi, datang ke masjid itu. Nabi Muhammad itu kan kalau pakai imamah, Nabi Muhammad punya ada sedikit ekornya di bagian sini itu imam. Itu orang Yahudi, dia datang bersama Nabi Muhammad, dia tarik lehernya Muhammad. Ini di tengah-tengah masjid, di hadapan para sahabat. Ditarik Nabi itu sampai dibilang tertarik begitu kepalanya Nabi. Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab yang menyaksikan itu langsung dia huruskan pedangnya. Nabi Muhammad tahan, jangan dulu. Saat itu Nabi Muhammad mengatakan kepada orang yang mencegihnya, alakah hajat? Orang, apa kau punya hajat sehingga kau membuat saya semacam ini? Dia katakan, ya Muhammad, aku hajat. Aku punya hajat kepadamu, bahwasanya engkau itu punya hutang kepadaku. Kau harus bayar. Sudah tinggal 3 hari lagi mau jatuh tempo. Kata Nabi Muhammad, kan lagi 3 hari, kenapa kau datang sekarang? Dia katakan, ya Muhammad, kalian itu dari suku Quraisy itu suka menunda-nunda untuk membayar hutang. Kemudian kata dia, oke lah kalau begitu. Nabi Muhammad langsung diam. Nabi Muhammad habis dicekik tidak marah, tapi Sayyidina Umar, sahabat yang lain sudah marah semua. Kata Rasulullah, ya Umar bin Khattab, idhab ila Baitul Mal. Kau berangkat ke Baitul Mal, ambil di sana kurma dan berikan kepada orang ini sebagai ganti rugi daripada hutang yang pernah aku berhutang kepadanya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan marah berangkat ke Baitul Mal, didampingi orang Yahudi yang menagih tadi. Begitu sampai di Baitul Mal, Nabi sempat terpesan sebelumnya. Nabi katakan,
ya Umar bin Khattab, kau kasih utangku 20 sok kurma, kemudian tambah 20 sok kurma lagi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tanya, ya Rasulullah, yang 20 sok untuk bayar hutang, yang 20 sok lagi untuk apa? Kata Rasulullah, kau ganti sebagaimana engkau sebagai ganti rugi tadi kau mencabut pedang untuk menakuti dirinya. Bayangkan ya, orang sudah sakiti Nabi, sudah dibayar hutangnya, plus diberikan seperti umpamaan jaminan, diberikan hadiah 20 sok kurma lagi sebagai ganti rugi karena Sayyidina Umar sempat mencabut pedang karena mengikuti orang Yahudi tadi. Berangkat Sayyidina Umar karena perintah Nabi, berangkat Sayyidina Umar bin Khattab ke Baitul Mal. Begitu dia berikan 20 sok kurma, itu 20 sok itu ya kira-kira 20 kali. Dulu kurma di sana berharga. Nah, kemudian itu orang Yahudi bilang, ya Umar, hal taklifu awalan, kau tidak kenal saya sebelumnya. Kata Umar bilang, ente ini tak usah banyak cerita. Andai kata Nabi tidak larang, dia bilang, kepalamu itu tidak bersambung lagi dengan lehermu. Maksudnya Sayyidina Umar itu Sumare dia pakai cerita lagi. Dia bilang, kau kalau bukan Nabi yang larang, sudah tidak ada kepalamu. Jadi ditanya sama ibu, kenapa bisa? Bilang, kau menghina Nabi kami, kau hina Nabi kami di hadapan kami, di markas kami. Orang Yahudi ini berani, dia hina Nabi, dia cekik Nabi, di hadapan kelompoknya Nabi, di markasnya Nabi. Ini kurang aja. Sama dengan orang pakai bakalai di balahan sini, bajingan dia, orang dari luar pakai bakalai di sini. Di markasnya Nabi dibikin begitu Nabi. Tapi apakah Nabi marah? Bahkan Nabi kasih hadiah itu orang Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia katakan, Umar, sesungguhnya aku ini datang ke markasnya Nabi. Aku sudah tahu resiko. Andai kata Nabi Muhammad tadi tidak menghentikanmu, niscaya saya pasti mati. Dan aku tahu resikonya. Aku tahu aku melakukan itu pasti ada. Minimal aku bangkak, aku bengkok, aku sakit. Ujung-ujungnya kalau tidak begitu, aku mati. So, Umar bertanya, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau cekik Nabi, kau minta ganti rugi untuk hutang yang belum jatuh tempo? Dia katakan, aku ini membaca dalam kitabku tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Di antara tanda-tandanya, as-sabru ala ghadab. A'la ghadab. Dia katakan bahwa tanda-tanda Nabi akhir zaman itu adalah sabarnya mengalahkan daripada marah. Maksudnya sabarnya Nabi dapat mengalahkan daripada kemarahan. Dan itu aku saksikan sendiri ya Umar. Maka saksikanlah hai Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tadi Muhammad yang aku temui tadi betul-betul adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sabarnya Nabi membuat lawan menjadi kawan, membuat orang yang kafir menjadi Islam, membuat orang yang tadinya sampah menjadi berlian. Hanya karena apa? Akhlaknya Nabi, karena sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita baca tiap malam Jumat Maulidnya. Harusnya ada sedikit melekat dari sifat Nabi kepada kita. Minimal sabarnya Nabi sedikit demi sedikit. Kalau ada masalah jangan langsung main pukul. Kalau ada problematika harus hadapi dengan sabar. Apalagi dengan keluarga, jangan sering pukul istrinya, jangan sering pukul anaknya, jangan sering pukul keluarganya. Kalau sudah masuk majelis begini harus ada itu dalam hatinya. Kalau tidak ada fungsinya. Orang yang ikuti Nabi Muhammad tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Kalau dia punya ini, dia tahu tentang Nabi Muhammad, dia tahu tentang akhlak Nabi Muhammad, maka dia akan merasakan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sekelumit sedikit tentang bagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ada salah satu daripada cucu Nabi Muhammad namanya Ali Zainal Abidin. Namanya Ali Zainal Abidin. Pernah suatu ketika dia ini sedang ada berdialog dengan tamu kenegaraan, tamu besar datang ke rumahnya. Tiba-tiba dia punya pembantu ini, mungkin dia lagi bawa kuah begitu. Dia punya kaki tak tumpah sama Ali Zainal Abidin. Bagaimana? Di hadapan tamu besar,
Dia seorang pemimpin. Ini dia punya pembantu kasih tahu tua baju. Sama dia berbaju 20 ruas. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sudah mulai marah. Itu pembantu bilang wal kadhiminal ghaidha. Dia ingatkan Ali Zainal Abidin tentang firman Allah wal kadhiminal ghaidha. Wahai Ali Zainal Abidin, ingatlah bagaimana Allah menjamin kepada orang-orang yang menahan amarahnya. Sayyidina Ali sabar. Ali Zainal Abidin sabar dia tahan. Wal 'afina 'anil nas, ya apa ayat? Wal 'afina 'anil nas, bukan hanya menahan amarahnya, namun Allah memerintahkan seseorang itu untuk memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahkan Allah mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang dilakukan Ali setelah itu, Ali Zainal Abidin bukan hanya memaafkan pembantunya, juga dia merdekakan dari para perbudakan. Ini sebuah kasih tahu orang tua, dia maafkan, dia bebaskan dari perbudakan. Hanya karena satu kesalahan, namun mereka memahami bahwasanya agama ini menuntut kita untuk sabar. Agama ini menuntut kita untuk terus istiqomah di dalam melakukan kesabaran. Sabar itu tiada batasannya. Yang punya batasan kita. Sabar itu tiada batasan. Yang punya batasan siapa? Kita, orangnya. Orangnya itu yang memiliki kesabaran. Kalau sabar itu tidak ada. Bahkan sabar ini adalah pahala terbesar yang Allah siapkan untuk umat ini. Makanya kita mulai sedikit-sedikit tahan emosi kita, tahan amarah kita, kikis daripada emosi kita. Insya Allah kita mendapati diri kita dalam keadaan orang-orang innallaha ma'as sabirin. Kita dalam berhasil bersama Allah, minimal yang kita ikuti dari sifat Nabi Muhammad adalah sabar. Jangan kita cuma jangan saya harga diri, saya ini laki-laki. Harga diri ente lebih mulia mana dengan harga diri Nabi Muhammad? Harga diri siapa lebih mulia? Harga diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harga diri Nabi Muhammad, Nabi orang paling mulia di dunia ini. Tapi karena dihinakan seseorang, dia tidak cari. Yang dia cari apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu example. Ada Syekh Ibrahim bin Adham. Ini salah satu dari kalangan Sufiyah. Karena suatu ketika dia ini duduk-duduk di pinggir itu. Ada seseorang itu datang bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Dia tanya, Ibrahim, di mana rumah sakit di sini? Mustasfa. Ibrahim tunjuk kuburan. Dia bilang, dia ingatkan, kalau orang sakit sudah ingatkan kuburan. Cuma mungkin karena dia menunjuk ke belakang begini, jadi dipikir orang yang bertanya ini Ibrahim main-main. Ibrahim ini mau bercandain dia. Diambil tangan dia tempelin di Ibrahim bin Adham. Langsung pada saat itu dia jatuh. Kemudian dia pikir orang yang pukul. Sampai di tengah jalan sana ada orang yang kasih kau tahu yang kau pukul tadi siapa? Kau tidak kenal dia tadi. Itu seorang sufi besar, seorang ulama besar di abad kita ini. Di negeri kita ulama besar itu Syekh Ibrahim bin Adham. Yang kau pukul tadi Ibrahim bin Adham. Itu orang dari pukul langsung kembali dia cari Ibrahim bin Adham. Dia bicara, dia dapati. Dia katakan, ya Syekh, saya minta maaf, saya tidak tahu kalau ini Ibrahim bin Adham. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Katakan, dia bilang, aku sudah memaafkanmu saat tanganmu itu terlepas daripada pipiku. Jadi waktu kamu begini, begitu lepas, dia bilang, aku sudah memaafkanmu. Jadi ditanya sama dia, kenapa bisa kau begitu? Dia bilang, aku tidak ingin saat engkau memukulku, aku mendapatkan pahala. Dan aku tidak menginginkan engkau mendapat dosa. Bayangkan, saat kau pukul saya, pukulan itu membuat pahala kepadaku. Dan sebenarnya kalau saya tidak maafkan, engkau dosa. Tapi saya tidak mau itu. Aku ingin aku dapat pahala dan kau tidak dapat dosa. Subhanallah. Bagaimana ulama itu? Orang punya hati itu bagaimana? Sampai begitu berikan. Kalau kita orang tidak orang susah lagi, kita injak-injak lagi. Kita orang tambah sakit lagi. Bukan begitu akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita harus ubah semacam itu. Kita minimal punya target bagaimana akhlak yang diajarkan kepada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taufik yang dirahmati Allah. Baiklah, pada malam hari ini kita masuk kepada bab taharah, tentang bab bersuci. Di dalam bab bersuci itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan. Di antara tentang mandi wajib, di antaranya tentang wajibnya
namanya mandi haid, di antaranya tentang wudu. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita mulai daripada bab furudul wudu, tentang bab yang berkaitan dengan wajib-wajibnya wudu. Ini penting juga ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn." Kalau kita mengerjakan salat, kata Nabi Muhammad, di antara fardu-fardunya itu ada 6. Yang wajib di dalam wudu ada berapa? Ada 6. Ini harus kita tahu ya. Basuhan dalam wudu itu semuanya itu tidak semua wajib. Ada basuhan wajib, ada basuhan sunnah. Maka kita harus tahu dulu mana yang basuhan wajib. Yang pertama di antara yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an melalui daripada takdir dari Nabi Muhammad, yang pertama yang wajib itu adalah an-niyah. Berwudu itu wajibnya niat. Bagaimana berniat di dalam wudu? Dikatakan bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Biasa kan kalau kita melihat nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang wajibnya adalah istihdaru fil qalb, dihadirkan di dalam hati, bukan dilafazkan. Lafaz itu sunnah. Yang wajib di hati. Hati-hati kalau mau niat cuma dilafazkan tidak dihadirkan dalam hati, tidak sah wudunya inda Syafi'i. Jadi harus dihadirkan dalam hati. Kapan waktunya? Waktunya saat pertama kali air kena di wajah. Kita biasa kan kalau mau wudu di mana? Niatnya di tangan kan. Kalau biasa ada orang dia mau wudu dia niat di tangan. Kalau itu wudu rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, pada cuci tangan. Pada punggung, di hidung, di muka. Lah, tidak sah niatnya semacam itu. Tidak sah. Niat itu tempatnya di hati dan waktunya berbarengan dengan mencuci muka. Betul? Jadi niat itu dalam hati dan berbarengan dengan mencuci muka. Kalau kita mau wudu, ini yang wajib. Ini ada air. Ambil. Begitu air kena di sini, hati kita menghadirkan niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar. Cukup. Begitu berniat. Jadi niat itu dibarengkan dengan pekerjaan. Tidak sah orang yang berniat saja tanpa dihadirkan dalam hati. Makanya kalau kita mau wudu sekarang, basuhan yang wajib pertama itu muka, bukan tangan. Maksudnya saya bilang ini basuhan wajib. Saya tidak bicara basuhan sunnah. Kita belum bicara bab sunnah, belum. Kita saat ini di majelis ini, anggaplah kita baru belajar wudu. Anggaplah kita belum tahu basuhan tangan, kumur-kumur, hidung. Ingat basuhan yang pertama yang wajib adalah muka, wajah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Allah tidak bilang faghsilu aydiyakum. Allah bilang faghsilu wujuhakum. Mengertinya bahwa basuhan yang wajib di dalam wudu yang pertama adalah wajah. Dan di situ tempatnya niat. Niat itu boleh banyak. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar, boleh. Nawaitu lit taharati lis shalah, boleh. Boleh berniat dengan niat yang tadi, atau pakai niat yang biasa tapi dihadirkan di hati. Saya ulangi. Ini air kan dalam keran. Begitu air kena di sini, hati juga menghadirkan niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar. Ambil, baru cuci muka. Baru cucinya itu dari atasnya. Kalau mau ambil air mau wudu, ambil air, dialirkan dari atasnya. Sambil berniat. Baru niatnya saya ajarin. Cuci mukanya nanti kita lihat. Jadi paham cara berniatnya? Sudah bisa? Tempat niat di mana? Di hati. Waktunya niat saat wudu kapan? Saat pertama kali air menyentuh muka. Sekarang kita lihat di
mana batasan wajah? Ini kita tahu cuma muka, tapi muka ini mana batasannya? Min manabil sya'ri ra'si ila muntaha lahyaini. Dari batas umurnya rambut ini sampai batas umurnya jenggot. Panjangnya, lebarnya minal udhun ilal udhun, dari ujung telinga kanan sampai ujung telinga kiri. Maaf, basyarah wa sya'rah, baik itu bagian yang kulit ataupun bulu. Maaf, laki-laki kan banyak bulu di wajahnya. Umpamanya kalau dia punya kumis yang tebal, wajib kumis itu dimasuki air sampai ke kulitnya. Illa lihyah wa 'ardh, kecuali lihyah dan apa namanya, jambang. Kalau jambangnya tebal, kalau dia mau wudhu cukup air dia taruhin saja, dia selesai. Kalau dia punya jenggot atau dia punya jambang tebal, kalau tipis berarti wajib masuk air ke dalam. Sekarang Ustaz, pertanyaannya, ukuran tebal tipisnya bagaimana? Ini kita kan ada yang jenggot-jenggotan ini. Kalau di dalam majelis duduk begini kelihatan kulit dalamnya, berarti jenggotnya tipis. Kalau duduk begini dia punya jenggot, kita lihat tidak kelihatan kulit dalamnya, berarti tebal. Kalau tebal tidak wajib masuk ke dalam. Kalau tipis wajib. Itu khusus 2 bulu saja. Bulu apa? Jenggot sama jambang. Kalau kumis mau tebal atau tipis wajib masuk air. Bulu mata mau tebal atau tipis wajib masuk air. Apalagi ibu-ibu mau bikin pesta, cuci muka, kalau mau cuci muka apalagi harus pakai skincare, cuci muka desa harus as-sailan, air ke wajahnya. Makanya sebelum pakai skincare wudhu dulu. Nah, kita orang cuma baca skincare, takut kita orang pakai skincare hilang, kita orang bawa wudhu cuma setengah-setengah. Nah, itu berarti dia takut sesuatu, takut Allah karena sesuatu. Karena pesta dia tinggalkan syariat. Ada orang itu dia tinggalkan sesuatu itu karena Allah. Dia tinggalkan pekerjaan karena ingin hadir majelis. Oh, berarti betul-betul dia karena Allah. Sama kayak wudhu tadi. Kalau wudhu itu wajibnya yang pertama niat, yang kedua mencuci muka. Batasannya dari batas ujungnya rambut ini yang atas ini sampai batas ujungnya ini basah semua ini, lain yang dalam-dalamnya. Makanya kalau kita wudhu, kalau ambil air begini dari atas jadi alir muka. Kalau jenggotnya tebal cukup dia selesai. Kalau dia yang tipis ambil air diisi begitu, selesai. Nah, kalau hidupnya itu kelihatan dalam dia itu atau tidak? Kelihatan apa tidak? Berarti wajib masuk. Kalau lampunya tebal itu cukup di selesai saja. Itu kalau di bab wudu. Tapi kalau bab mandi junub wajib masuk dalam. Beda lagi, beda bab wudu beda dengan bab mandi junub. Nanti kita ada penjelasannya. Kita ajarkan wudu dulu. Barangkali ini saja perkara-perkara yang perlu saya sampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asyamtu lina'timan dawsahu tuhil quluba tuhayyil asjana. Wallahu qad anna 'alaihi wa qad yusafil qawlu minna aw yakunu tanana. Lakinnahu ba'sara'il qadar 'alimani insafat rabbina wa hadana. Wa idh tasajjada bil mawaddati ahunana wa fawaihi wa karina wa raja.
شأن طه المصطفى ثبت على كلم الحبيب مطالا أرنا بفضل كطلعة أحمد في بحجة أين رضا فرحانا واربك به في كل حال فلنا وإبال من وجه ومن والانا والمحسنين ومن إجاب إذا أنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جميعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهدك سؤلنا واسمع بقدرك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في لقاء العرب وكمع كل من آذانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحناء وسبح عافيات مرضانا واغفر لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وسلما عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا ربنا بالمصطفى صل عليه وعليه وآخر كذلك يصاب أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم انظر إلينا بعين الرحمة وبعين العناد وبعين الرحيم وبعين الرحيم برحمتك يا غفور يا ستار. اللهم اعطنا لساننا بطاعتك وقلوبنا بحبتك وأرواحنا بمعرفتك وأشرارنا بمشاهدتك. اللهم يزي قلبي اللهم يزي قلبي أن تعلمك بمننا واجعلنا من القوم تحبهم يحبونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب